Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai praktik penyusunan ISPT PPh pasal 21. Berikut ini telah disediakan data wajib pajak yang terdiri dari NPWP, nama wajib pajak, alamat, nomor telepon atau fax, email, jenis usaha, KLU, dan penanda tangan SPT. Selanjutnya, disediakan informasi mengenai nama, status, jabatan, NPWP, alamat, NIK para pegawai tetap. Selanjutnya, disediakan informasi penghasilan pegawai tetap pada bulan Desember 2019 yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, premi asuransi, total penghasilan bruto, iuran pensiun, dan PPh 21 sebulan. Nah, di sini ada 3 pegawai tetap, Afafa, Randy, dan Eva Noviana. Ada informasi bahwa Eva Noviana adalah pegawai yang mulai bekerja di bulan Desember 2019 dan Eva Noviana tidak memiliki NPWP. Jadi, di sini untuk PPh 21 sebulan Eva Noviana masih kosong karena penghasilan bruto Eva Noviana belum melebihi PTKP. Nah, informasi selanjutnya ada informasi transaksi lain-lain. Pada tanggal 10 Desember 2019, yaitu memberikan hadiah penghargaan sebesar 5 juta kepada Rio, dan tanggal 28 Desember 2019, membayar jasa motivator bernama Abdul sebesar 10 juta. Lalu ada informasi mengenai total penghasilan bruto 1 tahun para pegawai tetap. Informasi yang terakhir adalah SSP atas kurang bayar PPh pasal 21 kode jenis koran 100 dengan NTPN sekian dibayar tanggal 10 Januari 2020. Sebelum kita mulai mengerjakan, kita siapkan dulu folder baru di data D. Folder diberi nama masing-masing. Folder ini kita gunakan untuk menyimpan hasil pekerjaan kita. Oke, selanjutnya kita perlu buka aplikasi ISPT PPh 21 dengan cara klik Local Disk C atau Sistem C, pilih program file x86, pilih folder DJP, pilih folder ISPT masa 2126. Nah, di dalam folder ISPT masa 2126-2014 terdapat beberapa file. Kita pilih dengan tipe aplikasi yang ini. Kita klik, kita pilih yes, sehingga akan muncul aplikasi ISPT PPh pasal 21 yang akan kita gunakan. Nah, sebelumnya kita diminta untuk mengkoneksikan ke database yang sudah kita siapkan dengan cara klik ganti folder, lalu silakan pilih data D, lalu pilih folder dengan nama masing-masing. Klik OK. Di sini akan siap database yang sesuai kita inginkan. Lalu klik pilih DB, lalu akan muncul login database. Untuk username, administrator, lalu untuk password kita tuliskan 123. Klik login. Konfirmasi, silakan mengisi NPWP terlebih dahulu, kita pilih OK. Nah, di sini kita masukkan NPWP PT Mitra Nata. Kita klik simpan. Konfirmasi NPWP berhasil disimpan, kita klik OK. Lalu akan muncul profil wajib pajak. Nah, di sini kita wajib mengisi nama, alamat, nomor telepon, email, NPWP penanda tangan, nama penanda tangan. Kita kembali pada kasus. Kita ambil nama wajib pajak, kita tuliskan di sini,
Untuk alamat ada di Jalan Sejahtera nomor 1 Sleman. Lalu untuk nomor telepon, lalu selanjutnya untuk email, lalu untuk NPWP penandatangan, kita ambil NPWP Afafa selaku direktur maupun penandatangan SPT. Untuk nama penandatangan, kita masukkan nama Afafa. Klik simpan. Konfirmasi, profil berhasil disimpan, oke. Nah, langkah selanjutnya, kita pilih SPT, lalu kita klik buat SPT baru. Nah, di sini kita sesuaikan dengan kasus, yaitu Desember 2019. Jadi di sini kita rubah dulu menjadi Desember 2019. Klik buat SPT. Konfirmasi SPT berhasil dibuat, oke. Nah, untuk melihat SPT yang telah kita buat, kita bisa klik kembali menu pilih SPT, lalu kita bisa pilih buka SPT. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa SPT yang telah kita buat. Nah, karena kita baru buat Desember 2019, jadi di sini hanya muncul satu SPT, yaitu Desember 2019. Dan kita bisa klik buka SPT. Konfirmasi SPT berhasil dibuka, kita pilih oke. Nah, langkah selanjutnya, kita bisa kembali pada kasus. Nah, di sini kita perlu memasukkan penghasilan pegawai tetap pada bulan Desember terlebih dahulu. Di sini ada Afafa, Randy, dan Eva Noviana. Nah, langkahnya, silahkan klik menu isi SPT, pilih daftar pemotongan pajak 17.211 1 masa pajak. Lalu akan muncul daftar pemotongan pajak bulanan. Kita klik tambah, lalu akan muncul input data pemotongan pajak. Kita mulai dari data pegawai tetap yang pertama, yaitu Afafa. Dan di sini ada nama dan informasi mengenai NPWP Afafa. Kita ambil dulu NPWP Afafa. Selanjutnya kita tuliskan nama Afafa. Lalu untuk kode objek pajak kita pilih 21.100.01. Lalu untuk jumlah penghasilan bruto, kita ambil di total penghasilan bruto masa Desember Afafa, Rp12.720.000. Selanjutnya, untuk PPh dipotong, kita ambil di bagian PPh 21 sebulan Afafa masa Desember 2019. Kalau sudah, kita klik simpan. Konfirmasi pemotongan pajak berhasil disimpan. Apakah akan merekam pemotongan pajak yang baru? Kita pilih yes. Kita masukkan untuk data pegawai tetap yang kedua, yaitu Randy. Kita masukkan NPWP Randy. Kita masukkan nama Randy. Lalu untuk kode objek pajak masih sama, 21.100.01. Untuk jumlah penghasilan bruto, kita ambil pada bagian total penghasilan bruto Randy pada masa Desember, yaitu Rp10.680.000. Lalu untuk PPh dipotong Rp416.733.
Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, pada bagian A cukup Afafa dan Randy saja. Jadi di sini kita bisa pilih no. Nah, karena bagian A ini hanya untuk pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT atau JHT, serta PNS, anggota TNI Polri, pejabat negara, dan pensiunannya yang penghasilannya melebihi PTKP. Seperti yang kita lihat pada kasus, untuk Eva Noviana di sini total penghasilan brutonya masih di bawah PTKP, sehingga tidak masuk pada bagian A. Sehingga untuk Eva Noviana ini masuk pada bagian B, pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT-JHT, serta PNS, anggota TNI Polri, pejabat negara dan pensiunannya yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Untuk jumlah pegawai kita isikan 1. Lalu untuk jumlah penghasilan bruto pegawai, kita lihat pada kasus. Di sini total penghasilan bruto Eva Noviana Rp6.640.000. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Konfirmasi bagian B berhasil disimpan. Kita pilih OK. Kalau sudah, di sini bisa kita close. Selanjutnya, kita kembali pada kasus. Nah, di sini bisa kita lihat ada informasi transaksi lain-lain, yaitu tanggal 10 Desember 2019 dan tanggal 28 Desember 2019. Jadi, kedua transaksi ini adalah transaksi tidak final. Sehingga kita bisa kembali ke aplikasi dan kita pilih menu isi SPT, pilih daftar bukti potong, pilih tidak final 1721 Romawi 2. Nah, di sini muncul daftar bukti potong tidak final. Kita klik baru. Akan muncul input bukti potong tidak final dengan nomor bukti potong pertama. Untuk bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong, kita bisa lihat pada kasus yang telah disediakan. Untuk kasus transaksi lain-lain yang pertama, di sini memberikan hadiah penghasilan sebesar 5 juta kepada Rio, dan ternyata Rio tidak memiliki NPWP, sehingga pada aplikasi bagian A kita tuliskan angka 0 penuh. Nah, untuk nama di sini kita tuliskan Rio. Lalu untuk NIK bisa kita tuliskan sesuai pada kasus. Lalu untuk alamat Rio bisa kita lihat di sini ada di Jalan Melati nomor 10 Sleman. Untuk bagian A sudah kita isi. Nah, selanjutnya bagian B, kita perlu menentukan kode objek pajak. Kita klik kotak kecil 3. Lalu kita pilih daftar kode objek pajak yang sesuai untuk Rio. Karena Rio tadi menerima hadiah atas kegiatan yang telah diikuti, jadi Rio mendapatkan kode objek pajak 21113. Imbalan kepada peserta kegiatan. Kita klik kode 21113, lalu kita isikan jumlah penghasilan bruto, yaitu senilai 5 juta rupiah. Kita enter sampai muncul PPh dipotong di sini 300.000. Nah, untuk bagian C identitas pemotong, kita rubah tanggalnya.
Karena Rio di sini transaksi terjadi pada tanggal 10 Desember 2019, maka di sini kita ganti 10 Desember 2019, lalu kita bisa klik simpan. Konfirmasi, bukti potong berhasil disimpan. Apakah akan merekam bukti potong yang baru? Di sini kita pilih yes. Lalu di sini akan muncul nomor bukti potong. Yang kedua, kita masukkan bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong, yaitu NPWP Abdul. Nah, di sini telah tersedia NPWP Abdul. Kita masukkan. Lalu untuk nama, kita bisa tuliskan di sini Abdul. Lalu untuk NIK, sudah disediakan juga ya pada kasus. Untuk alamat Abdul ada di Jalan Lojajar nomor 28 Sleman. Untuk bagian A sudah terisi, selanjutnya kita masuk ke bagian B. Kita pilih kode objek pajak untuk Abdul. Karena Abdul tadi mendapatkan imbalan atas jasa motivator yang diberikan pada PT Mitranata, sehingga kode objek pajak yang sesuai untuk Abdul adalah 21109. Di sini bisa kita baca ya, imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Kita klik, lalu kita isikan jumlah penghasilan bruto. Abdul menerima 10 juta rupiah. Kalau sudah kita enter sampai muncul PPh dipotong Rp250.000. Nah, untuk bagian C identitas pemotong, di sini silakan diganti sesuai transaksi terjadinya, yaitu tanggal 28 Desember 2019. Kalau sudah, bisa kita klik simpan. Konfirmasi bukti potong berhasil disimpan. Apakah akan merekam bukti potong yang baru? Kita pilih no. Nah, sehingga sudah muncul 2 bukti potong tidak final yang telah kita input. Nah, untuk total jumlah penghasilan brutonya 15 juta dan total jumlah PPh dipotong yaitu Rp550.000. Kalau sudah, bisa kita close. Nah, sekarang kita kembali lagi pada kasus. Setelah transaksi lain-lain, ternyata sudah tidak ada transaksi lagi yang terjadi pada bulan Desember 2019. Nah, selanjutnya kita punya kewajiban untuk membuatkan bukti potong A1 untuk para pegawai tetap yang bekerja di PT Mitranata. Nah, di sini sudah disediakan rincian penghasilan selama 1 tahun Afafa, Randy, dan Eva Noviana. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi. Sebelum kita buatkan bukti potong A1, silakan teman-teman klik menu referensi. Lalu silakan teman-teman klik bukti potong. Lalu silakan klik pegawai A1. Nah, di sini akan muncul daftar pegawai A1. Kita masukkan masing-masing pegawai, kita mulai dari Afafa. Klik baru di bagian bawah. Kita masukkan NPWP Afafa. Lalu untuk NIK Afafa, lalu untuk nama Afafa, selanjutnya untuk alamat Afafa ada di Jalan Armada 33 Jogja.
Untuk jenis kelamin laki-laki, status Afafa K1, kita pilih K dengan tanggungan 1. Lalu untuk jabatan bisa kita lihat jabatannya direktur. Selanjutnya bisa kita klik simpan. Konfirmasi data pegawai A1 berhasil ditambahkan. Kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan untuk data pegawai A1 yang kedua, yaitu Randy. Klik baru. Lalu kita masukkan NPWP Randy. Lalu kita masukkan NIK Randy. Lalu kita masukkan nama Randy. Lalu untuk alamat, kita masukkan Jalan Bintang 11 Sleman. Untuk jenis kelamin Randy laki-laki, untuk statusnya TK 0. Jadi di sini kita bisa pilih TK tanggungan 0. Untuk jabatan, bisa kita tuliskan manajer. Kalau sudah, klik simpan. Konfirmasi data pegawai A1 berhasil ditambahkan. Oke. Nah, di sini ada Afafa dan Randy yang telah kita buatkan informasi mengenai NPWP, nama, alamat, NIK, dan sebagainya. Selanjutnya di sini bisa kita close. Lalu kita bisa masuk ke menu isi SPT, pilih daftar bukti potong, kita pilih A1. Nah, di sini akan muncul daftar bukti potong A1. Sehingga klik baru, maka akan muncul input bukti potong A1. Nah, untuk nomor bukti potong di sini 01, untuk tanggal di sini kita rubah 31 Desember 2019. Jadi, bukti potong A1 ini dibuat tanggal 31 Desember 2019. Untuk bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong, kita klik menreferensi, kita pilih yang pertama Afafa. Maka secara otomatis akan masuk data-data NIK, nama, alamat, jenis kelamin, status, dan nama jabatan. Jadi, kita bisa beralih ke bagian B1 rincian penghasilan. Nah, pada rincian B1 penghasilan, kita mulai memasukkan penghasilan bruto. Yang pertama, kita bisa lihat gaji selama 1 tahun Afafa. Nah, di sini untuk gaji pokok selama 1 tahun Afafa yaitu 66 juta rupiah. Kita masukkan pada nomor 1. Selanjutnya, terdapat informasi tunjangan jabatan Afafa selama 1 tahun yaitu 84 juta rupiah. Di sini masuk ke nomor 3, tunjangan lainnya. Lalu, ada premi asuransi senilai Rp2.640.000 masuk pada nomor 5, premi asuransi. Selanjutnya, terdapat bonus senilai 8 juta masuk pada nomor 7. Kita enter, kita lihat jumlah penghasilan bruto untuk Afafa yaitu Rp160.640.000. Kita lihat di sini sudah sama ya dengan di kasus Rp160.640.000.
Nah, selanjutnya terdapat iuran pensiun senilai Rp1.320.000. Nah, di sini kita masukkan di bagian pengurangan nomor 10, sehingga akan muncul Rp1.320.000 di bagian pengurangan. Nah, untuk biaya jabatan ini sudah otomatis, jadi bisa kita geser ke bagian B2 perhitungan PPh. Nah, di sini kita bisa lihat pada nomor 19 PPh pasal 21 terutang 1 tahun apa-apa, yaitu Rp8.548.000. Nah, di sini kita bisa lihat sudah sama dengan kasus, yaitu PPh 21-nya Rp8.548.000. Nah, selanjutnya bisa kita geser ke bagian C, identitas pemotong. Nah, untuk identitas pemotong di sini AFAFA dan NPWP AFAFA selaku penanda tangan SPT. Kalau sudah, kita klik simpan. Bukti potong berhasil disimpan. Apakah akan merekam bukti potong yang baru? Kita pilih yes. Nah, di sini kita akan kembali lagi ke input bukti potong A1 dengan nomor bukti potong yang kedua. Kita kembali ke bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Kita pilih referensi, lalu kita pilih Randy. Oke, di sini sudah muncul semuanya. Kita bisa geser ke bagian B1 rincian penghasilan. Kita mulai dari penghasilan bruto. Kita ambil gaji pokok Randy selama 1 tahun. Selanjutnya kita masukkan tunjangan jabatan Randy. Masuk ke nomor 3. Selanjutnya ada premi asuransi. Masuk ke nomor 5. Lalu ada bonus senilai Rp6.500.000. Masuk ke nomor 7. Nah, di sini kita bisa enter, lalu pastikan jumlah penghasilan bruto sama, yaitu Rp134.660.000. Oke, sudah sama ya? Kalau sudah, di sini kita masukkan iuran pensiun Randy di bagian pengurangan nomor 10. Oke, kita enter. Jumlah pengurangan sudah Rp7.080.000. Kalau sudah, kita geser ke bagian B2 perhitungan PPh. Nomor 19 PPh terutang Rp6.037.000. Kita lihat pada kasus. Oke, sudah sama ya. Kalau sudah, kita bisa geser ke bagian C, identitas pemotong. Lalu kita klik simpan. Konfirmasi bukti potong berhasil disimpan. Apakah akan merekam bukti potong yang baru? Kita pilih no. Sehingga di sini telah muncul AFAFA dan Randy dengan total jumlah penghasilan bruto Rp209.300.000. Total jumlah PPh dipotong Rp14.585.000. Kalau sudah, ini bisa kita close. Nah, langkah selanjutnya kita bisa pilih menu isi SPT, lalu kita pilih daftar pemotongan pajak 1721 1 tahun pajak. Nah, di sini akan muncul bukti potong A1 yang telah kita input tadi, yaitu AFAFA dan Randy. Karena AFAFA dan Randy adalah pegawai tetap yang penghasilannya melebihi PTKP. Nah, untuk Eva Noviana masuk di bagian B, pegawai tetap yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Di sini untuk jumlah pegawai kita isikan 1, hanya karena Eva Noviana saja. Lalu untuk total jumlah penghasilan bruto 1 tahun Eva Noviana
Rp6.640.000 karena Eva Noviana baru bekerja di bulan Desember ya. Jadi tetap kita masukkan di sini di bagian B, lalu kita klik simpan. Konfirmasi bagian B berhasil disimpan. Oke. Nah, selanjutnya ini bisa kita tutup, kita close. Oke, langkah selanjutnya kita klik menu isi SPT, lalu kita pilih SPT induk. Nah, akan muncul SPT masa 2126 induk. Untuk bagian B1 daftar pemotongan bisa dilihat untuk total jumlah penghasilan bruto pada bulan Desember 2019 yang terdiri dari pegawai tetap, lalu ada bukan pegawai, dan termasuk peserta kegiatan. Nah, di sini ada jumlah pajak penghasilan Rp1.558.666. Kalau sudah, kita geser ke bagian B2. Untuk poin 15, ini adalah PPh terutang kita pada bulan Desember 2019. Lalu kita geser ke bagian C, kita geser ke bagian D. Nah, untuk bagian di lampiran, poin 7 ini kita checklist, kita isikan 1 lembar. Lalu kita geser ke bagian E, pernyataan dan tanda tangan pemotong. Nah, di sini untuk tanggal kita buat tanggal 31 Desember 2019. Kita samakan saja ya. 31 Desember 2019 untuk tanggal penandatangan SPT dan pembuatan SPT. Nah, untuk tempat kita tuliskan Sleman. Kalau sudah, kita klik simpan. SPT induk berhasil disimpan, kita pilih OK. Lalu ini bisa kita close. Nah, langkah selanjutnya kita bisa klik menu isi SPT, lalu kita pilih daftar SSP 1721 Romawi 4. Nah, muncul daftar SSP. Nah, di sini tertera PPh terutang senilai Rp1.558.666 dengan SSP yang disetor masih 0. Jadi di sini kita perlu input bukti pembayaran pajak kita. Jadi setelah kita tadi mengetahui kurang bayar pajak kita akan membayarkannya ke bank atau kantor pos, lalu kita akan mendapatkan bukti pembayaran. Nah, pada bukti pembayaran tadi perlu kita input di aplikasi ISPT PPh pasal 21. Nah, caranya di sini klik tambah, lalu akan muncul input SSP atau PBK. Untuk kode akun pajak, di sini kita pilih 41121 pasal 21. Lalu untuk kode jenis setoran kita pilih 100. Lalu untuk tanggal SSP, seperti informasi pada kasus, di sini SSP kurang bayar disetorkan pada tanggal 10 Januari 2020. Jadi di sini kita tuliskan sesuai informasi pada kasus 10/01/2020. Selanjutnya untuk NTPN kita ambil pada kasus. Nah, di sini kita masukkan pada bagian NTPN. Lalu untuk jumlah PPh disetor, kita tuliskan di sini. Senilai Rp1.558.666. Kalau sudah kita klik simpan, kita pilih no, akan muncul di sini sehingga SSP yang disetor telah terisi. Nah, pastikan PPh terutang dan SSP yang disetor sudah sama angkanya sehingga tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar. Kalau sudah, bisa kita close. Nah, langkah selanjutnya adalah pembuatan CSV. Caranya, klik menu CSV, lalu pilih pelaporan SPT,
Nah, di sini klik buat file CSV. Lalu kita bisa pilih untuk penyimpanan CSV. Kita ambil data D, kita pilih folder kita masing-masing, kita open, lalu kita save CSV kita di folder masing-masing. Tidak perlu merubah nama dan untuk keterangan save as tipenya. Jadi tinggal kita save saja di situ. Konfirmasi CSV berhasil dibuat, oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu cetak SPT. Nah, caranya silahkan klik menu cetak, pilih formulir SPT, lalu tentukan formulir apa yang akan dicetak. Untuk kali ini kita coba cetak formulir SPT induk. Kita klik, lalu kita pilih export report. Lalu kita tentukan di mana penyimpanannya, kita masukkan di folder masing-masing ya. Lalu untuk file name kita tulis SPT induk. Untuk save as tipenya kita ganti PDF, lalu kita klik save. Sudah berhasil, kita lihat di folder kita sudah masuk ya. Di sini ada CSV dan SPT induk yang berupa PDF. Nah, di sini sudah selesai pengerjaan praktik penyusunan ISPT PPH pasal 21. Jadi untuk SPT induk dan CSV ini digunakan untuk melaporkan ISPT PPH pasal 21 masa Desember 2019 PT Mitranata Cipta Mulia. Cukup sekian video praktik penyusunan ISPT PPH pasal 21 ini. Apabila ada banyak kesalahan, saya minta maaf. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.